Baik, kita mulai. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk membuat aplikasi akuntansi ini antara lain: 1. Fungsi lab, kedua fungsi value up, ketiga fungsi sum if, dan keempat fungsi if. Lanjut dengan penjelasan fungsi lab. Fungsi lab untuk mengambil angka digit pertama dari seluruh nomor akun yang diletakkan pada kolom paling kiri neraca lajur atau kertas kerja. Digit pertama seluruh nomor akun hanya ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Ini mencerminkan tentang pembahasan akuntansi secara umum yang terdiri hanya 4 kelompok, yaitu nomor 1 kelompok harta, nomor 2 kelompok hutang dan modal, nomor 3 kelompok laba, dan nomor 4 kelompok rugi atau beban. Untuk mendapatkan digit pertama ini dengan menggunakan fungsi left seperti di bawah ini. Silahkan dicatat. Perhatikan pula lembar kerja Excel teratas terdiri dari kolom B, kolom C, kolom D, dan kolom E. Juga baris 4, baris 5, baris 6, baris 7, baris 8, dan baris 9. Nomor akun yang telah diisi dengan angka-angka akun, maka digit pertamanya harus diambil dengan menggunakan fungsi left, sehingga fungsi left itu harus ditulis dan dicatat di bawah teks group. Kemudian setelah itu disalin untuk baris-baris berikutnya, sehingga akan tampil angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 sesuai dengan nomor akun yang sudah tertera di dalam kolom akun. Kita lanjut dengan fungsi VLOOKUP. Daftar nama dan nomor akun yang telah dibuat dalam suatu proses akuntansi tidak perlu ditulis berulang-ulang, khususnya dalam proses akuntansi berikutnya seperti pembuatan jurnal transaksi, pembuatan jurnal penyesuaian, dan lain-lain. Dengan menggunakan fungsi VLOOKUP, nama-nama akun tampil dengan sendirinya setelah kita hanya menginput nomor-nomor akun. Contoh, tabel atas adalah daftar nama dan nomor akun, nomor nama akun, nomor nama akun, nomor nama akun, dan seterusnya. Kemudian pada saat kita melakukan proses berikutnya, maka kita hanya cukup menulis nomor akun, misalnya 101, 102, 100, maka nama-nama akun ini akan muncul dengan sendirinya, tentunya dengan menggunakan format VLOOKUP. Yang harus diperhatikan adalah kolom-kolom lembar kerja Excel C, D, E, terus baris ke 35, 36, 37, 38, 39, dan seterusnya. Lalu kita tempatkan format ini di dalam atau di sebelah nomor akun 101, lalu kita ketik
VLOOKUP buka kurung D41, D41, kemudian koma, terus D37 sampai dengan 39, D37 sampai dengan 39, terus kita ketik koma, kita tulis angka 2 karena ini adalah kolom kedua, sehingga kita tulis angka 2, kita tulis false, lalu kurung tutup, maka hasilnya kas kecil yang kemudian kita salin untuk baris-baris berikutnya. Kita lanjut, yaitu fungsi SUMIF yang pertama atau A. Fungsi SUMIF yang pertama ini untuk memindahkan angka-angka neraca awal ke dalam neraca lajur atau kertas kerja. Pemindahan neraca awal ke dalam neraca lajur atau kertas kerja ini setelah dilakukan copy paste seluruh nomor akun, ya ini nomor akun, seluruh nomor akun dari daftar akun ke dalam neraca lajur atau kertas kerja. Ini kita copy paste. Selanjutnya, maka nama akun dan kelompok grup-grup akan tampil dengan sendirinya dengan menggunakan format seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, lanjut. Berikutnya adalah kita mengisi neraca awal di dalam kertas kerja atau neraca lajur dengan menggunakan SUMIF ini. Datanya adalah neraca awal perusahaan. Kita gunakan SUMIF ini dengan memperhatikan kolom-kolom lembar kerja Microsoft Excel dan baris-barisnya, baris ke 80, 81 dan seterusnya sampai dengan 98, maka kita tulis format ini ke dalam neraca awal debat, lalu kita enter. Selanjutnya kita salin ke bawah. Tentunya kita buat atau kita sisipkan simbol dolar agar formatnya tidak berubah pada saat kita copy atau salin ke baris berikutnya. Begitu pula untuk neraca awal yang sebelah kredit. Kita gunakan SUMIF ini, lalu kita salin ke seluruh baris, maka hasilnya bahwa neraca awal sudah berpindah dengan sendirinya ke dalam kertas kerja atau neraca lajur. Lanjut, yaitu fungsi SUMIF yang kedua atau yang B. Tujuannya untuk memindahkan rekapitulasi jurnal ke dalam neraca lajur atau kertas kerja. Perhatikan jurnal transaksi pada tabel sebelah kiri. Perhatikan pula tabel neraca lajur sebelah kanan. Neraca awal sudah masuk ke dalam neraca lajur. Saat ini kita memindahkan jurnal transaksi dengan format SUMIF seperti pada tabel di kanan bawah. Kemudian format ini kita letakkan pada kolom debit transaksi jurnal, yaitu dengan menggunakan rumus SUMIF. Setelah itu kita enter, maka hasilnya adalah akun Bank Mandiri pada sebelah debit jurnal transaksi adalah 775. Kemudian coba kita periksa secara detail di dalam jurnal transaksi,
terdapat debit akun Bank Mandiri 175, juga 300, lalu 50, kemudian 250, dan seterusnya, maka hasilnya adalah 775. Sehingga fungsi sum if ini merupakan rekapitulasi daripada objek yang kita cari, yaitu dalam hal ini adalah jurnal transaksi. Begitupun yang sebelah kredit. Kita gunakan format ini agar diperhatikan bila perlu dicatat. Kemudian pointer kita letakkan di bawah sebelah kredit jurnal transaksi. Lalu hasilnya adalah 40 dan kita copy seluruhnya. Maka selesailah sudah jurnal transaksi telah berpindah ke dalam neraca lajur atau kertas kerja. Kita lanjut. Selanjutnya adalah fungsi if untuk menyelesaikan neraca saldo dalam neraca lajur atau kertas kerja. Neraca saldo ini harus diselesaikan mengingat neraca awal sudah selesai, jurnal transaksi juga sudah selesai masuk ke dalam neraca lajur, maka selanjutnya adalah neraca saldo juga harus diselesaikan dengan menggunakan format sebelah kanan. Adapun isi neraca saldo sebelah debit adalah kelompok harta atau nomor 1 dan kelompok beban atau kelompok rugi atau disebut dengan kelompok nomor 4. Sehingga formatnya adalah if AH5 sama dengan 1, maka AK5 ditambah AM5 dikurangi AN5, enter, hasilnya adalah 100. Nah, karena ada dua grup akun yang berada di dalam neraca saldo ini, maka kita buat opsi berikutnya adalah jika AH5 sama dengan 4, ya, maka AK5 ditambah AM5 dikurangi AN5. Lalu koma. Apabila bukan itu semua, bukan angka 1 dan bukan angka 4, maka harus nihil. Kurung tutup, lalu enter. Kemudian kita copy atau kita salin secara keseluruhan, maka yang muncul adalah hanya kelompok 1 yaitu harta dan kelompok beban yaitu kelompok 4. Selanjutnya kita menyelesaikan neraca saldo sebelah kredit. Isi neraca saldo dalam kolom kredit adalah hutang dan modal atau kelompok 2, dan isinya juga adalah kelompok laba atau kelompok nomor 3. Karena itu formatnya adalah seperti berikut ini. Silahkan diperhatikan. Biasa setelah itu kita enter dan kita salin. Maka yang muncul adalah angka 7.500 yang merupakan pendapatan dan angka 300 yang merupakan hutang. Maka selesai sudah neraca saldo. Kita lanjut untuk rugi laba dan neraca akhir. Fungsi if berikutnya untuk mengisi angka-angka kolom rugi laba dalam neraca lajur ini. Adapun
isi kolom rugi laba sebelah debit adalah kelompok beban atau kelompok rugi atau kelompok nomor 4. Selanjutnya, isi kolom laba rugi sebelah kredit adalah kelompok laba atau kelompok nomor 3. Sehingga formatnya adalah seperti sebelah kanan neraca lajur ini. If K6 sama dengan 4, maka N6 ditambah P6 dikurangi Q6. Atau bila bukan itu, atau maksudnya bila bukan angka 4, hasilnya harus 0. Kurung tutup, enter. Maka di sini hasilnya 0. Kemudian kita salin ke bawah, maka yang muncul hanya ada yaitu kelompok beban atau kelompok rugi atau kelompok nomor 4. Selanjutnya yang sebelah kredit sama. Inilah formatnya. Dan bisa dicatat. Karena ini penting bagi pelajar dan mahasiswa yang sedang belajar akuntansi khususnya. Kita lanjut pada fungsi if yang terakhir, yaitu mengisi kolom neraca akhir dalam kertas kerja atau neraca lajur ini. Adapun isi dari neraca akhir sebelah debit adalah kelompok harta atau kelompok nomor 1. Dan yang sebelah kredit adalah kelompok hutang dan modal. Serta sisa hasil usaha karena merupakan bagian dari yang mengurangi atau menambah modal. Inilah formatnya, bisa diperhatikan. Ya. Caranya sama dengan mengisi laba rugi, bedanya adalah hanya bahwa dalam neraca akhir ini yang masuk sebelah debit adalah kelompok harta dan yang sebelah kredit adalah kelompok hutang dan modal, dan ditambah hal-hal yang mempengaruhi modal, yaitu rugi laba atau sisa hasil usaha. Akhirnya selesai sudah neraca akhir, sehingga neraca lajur secara keseluruhan sudah selesai. Dengan selesainya neraca lajur atau kertas kerja secara keseluruhan, maka laporan keuangan bisa disiapkan atau dibuat dengan mengambil angka-angka neraca akhir dan angka-angka rugi laba. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat.